Maulid. Ini sekarang serius. Bisa mualnya serius. Aduh. Yalah kita tadi nggak diberi heran we. Abang orang Arab dia bisa karena ontak gitu. Abang orang Arab bisa karena ontak diberi heran we. Dan tetap panitia di gua Pak. Pokoknya makanya nggak mau mulai, udah habis Pak. Bohong panitia, anak mah dari siapa ya bawa hadir. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maulid. Mahwal maulid. Apa yang disebut dengan maulid? Apa manfaat daripada maulid? Di mana-mana setiap masuk bulan Rabiul Awal kabeh dalam mengayakan maulid. Iya yang pakai bahasa Sunda apa bahasa Indonesia? Apa nih bahasa Inggris? Iya anak. Maulid. Kalau kita diperhatikan, namun kurang diperhatikan. Tadi kita sama-sama baca maulid Simtud Duror. Mahwa Simtud Duror. Apa itu maulid Simtud Duror? Simtud Duror adalah kata-kata untayan mutiara yang semua isinya adalah menceritakan tentang sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengarang maulid Simtud Duror? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dikenal sama para ulama. Beliau mempunyai kecintaan kepada Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam diwannya, beliau menulis 5.000 qasidah atau 4.000 qasidah, semuanya menyebutkan keagungan, keutamaan, kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Dahsyat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tadi ngaji ini serius, pandai degan. Sial rekupah. Gimana cara Habib gimana aneh? Pertama diberi geureuy, kedua diberi kencang. Geureuy deui kalem. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengarang kitab Maulid Simtud Duror. Apapun jenis maulid yang kita baca, mau Simtud Duror, mau Diyaul Lame karangan Habib Umar, mau Ad-Diba, mau Berjanji, seueur kitab maulid banyak. Apapun jenis maulidnya, isinya semua sama, menceritakan sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betul? Betul apa betul? Tadi saya naros pas maulid, subhanallah. Jujur, tadi saya pas maulid dari awal dimulai sampai selesai merinding. Merinding kayak itu. Merinding tuh, Pak, merinding tuh. Emang ngerti? Nanti merinding gue kalau gue bang kewe ngerti namanya arek-arek dia ngerti nage pancan mau dipertimbangkan aja teangan di Google aja kan guru Google bah Google. Maulid isinya semua sejarahnya Rasul. Sebelum dimulai pembahasan mengenai maulid, tolong tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam jiwa kita, asupkan ke jero hati orang, yakinkan bahwasannya segala sesuatu yang nyambung kepada Rasul, apapun itu jenisnya, perkaranya, halnya, tempat, naon wae nu nyambung ke Rasulullah, yakinkan di jero hati orang kabeh oge menjadi mulia. Yakinkan, asupkan karena hati orang, kita menjadi mulia karena apa? Karena kita umatnya Rasulullah SAW. Orang jadi mulia kunaon? Karena orang umatnya Rasul. Lamun orang lain umat Rasul, orang mau mulia Pak. Berarti dahsyat Rasulullah itu. Semua yang nyambung, apapun perkara yang berhubungan dengan Rasul menjadi mulia. Makanya jangan pernah macam-macam dengan yang namanya syariat. Jangan pernah macam-macam dengan yang namanya agama. Jangan pernah berani melecehkan yang namanya agama. Hati-hati. Maulid isinya sejarah. Baik. Ketika kita berbicara maulid, apa manfaatnya bagi kita? Kenapa dibacakan sejarah Nabi kepada umatnya? Jangan naon sih diayakan acara maulid, manfaatnya naon ka urang? Satu manfaatnya. Apa? Supaya ada rasa cinta di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mustahil, perlu dipahami, mustahil seseorang menjalankan agama Islam dengan seutuh-utuhnya, dengan sempurna, apabila di hatinya tidak ada rasa cinta. Itu mustahil.
Moal mungkin orang menjalankan sesuatu, contoh sholat, menjalankan sholatnya dengan benar, tapi tak aya cinta ka Kanjeng Nabi, mustahil bisa benar kita sholat. Kenapa? Karena kayaknya popehna kena gaya beda ini. Kayaknya produksi karena pembahasan serius. Karena orang yang cinta itu akan menjalankan ibadah sesuai tuntunan orang yang dicintai. Baik, yang punya istri atau yang punya suami, ibu boga salaki, ibu cinta ke salaki ibu cinta ke ibu, maka semua keinginan istri, apapun yang disukai oleh istri menjadi juga kesukaan kita. Betul? Ayeuna pamajikanana hayang salakina eureun udud, salakina udud wae, tapi ka batuk langsung terek mawa, da ududna jarum coklat. Batuk wae cek pamajikanana teh Pak, atuh eureun udud teh Pak. Bapak teh ketika iraha atuh udud wae, olok duit. Geus mabantuk wae, budak leutik keneh. Coba kumaha lamun bapak naon? Ya mamah kawin deui. Cing atuh Pak eureun udud teh Pak eureun kurangan. Karena ada rasa cinta suaminya, maka suaminya eureun eta udud jarum coklat ganti sampurna. Eureun bu udud jarum coklat mah mantak batu cek salakina teh ganti memang ayeuna ku sampurna mi da sampurna mi mah teu ngap teuing cek ku kenyota minguna cek pamajikanna teh nya beulina mahal koplong dijembel ku siap cek eureun udud ganti ududnya karena cinta nyapan minimal ganti udud teu bahaya teh meuli namanya kumaha engke we 22.000 bro. Minimal kita akan mengikuti apa yang dicintai. Begini Bu, Pak Kiai, berbicara cinta CINTA, cerita indah namun tiada arti buat anak-anak sekarang. Tapi yang ini beda lagi. Ada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengarang satu kitab Hubbul Khalid, cinta sejati dahsyat. Tapi lain cinta ke awewe beda deh, iya mah. Nah, cinta itu adanya di jero hati orang gitu. Jadi ya betul binis dahar. Cinta itu ada di dalam hati kita. Hati manusia mempunyai cara kerja yang tidak lazim. Perlu dipahami. Hati manusia mempunyai cara kerja yang terumum, yang tidak bisa ditiru oleh anggota tubuh manapun. Tidak bisa. Anggota tubuh manapun, mau kepala, tangan, kaki, pundak, lutut, kabeh, tidak bisa nuturkeun kahayangan, tidak bisa nuturkeun cing hati. Yang dahsyat, apabila hati sudah menentukan pilihan, semua anggota tubuh dipaksa tunduk pada keinginan hati. Yang lebih edan dari akal kita oleh Allah diberi. Akal manusia akan tunduk kepada keinginan hati, walaupun keinginan hati eta salah, tetap tunduk nurut eta. Kaharbas teh Ibu perlu bukti teh. Contoh ya, kopi Pak, aji bener ente ya Allah. Ada kan namanya Alif, lain Pak. Siap. Syukran. Siapa? Yang Alif, wow, iya Alif, astagfirullah, iya dia susu, masya Allah, tapi seperti aja. Nggak punten bukan saya riwayat di kasih Ustaz. Ya Allah, kopi, susu, coba minum lah kumaha. Karunya ayam kan, makanya kaki yuk bikin minum. Baik. Ayo datang demo alis. Contoh di dia ya di babak apa tadi? Babakan cangkret. Kayak hiji lalaki. Marana. Tok kali. Terus kopi sih.
Fajar. Ayah ngaran Fajar? Gimana? Wah, pulang ke sekolah gitu. Toh, ini masalahnya urusannya percintaan. Terpantas banyak-banyak. Anak segenap ya Pak. Satunya ngarananya. Masalahnya ya ada gotek ya cerita kan ya. Ulang salah ngaran. Di sini kempesan ke mobil anak-anak. Mail. Mana Mail? Ayah. Ngaran namanya. Dah. Mail kita kasih. Mudah-mudahan jadi pahala yang contoh ya. Mail teh boboh ka hiji awewe. Reni aya we. Nggak ada nama Reni? Nggak ada ya. Nah, Mail teh bogoh ka hiji awewe ngaranna Mailah. Mail dan Mailah. Aduh, lamuraya dia. Tes. Ini dibayar susu ya, hidup susu. Dijamin dia nanti bisa keselak kayak ngasih minum. Dia siapa dikenakan minum dari itu. Mail dan Mailah. Mail teh bogoh kaneng Mailah. Bogoh nangis di peperekat. Kunaon da Mailah teh panggelisna sababakan cangkrek. Eta Mailah teh lamun liwat eta aki-aki ge nepi ka muih. Bakat ku geulis. Eta Mailah teh geulis luar biasa bujurna badan. Kemana-mana make rok pondok, suguran wudu. Eta Mailah bener ka Mailah teh nepi ka. Kawin mah. Tapi sayang, seribu sayang. Mailah teh pagawean teh di aplikasi micet. Maaf, ini contoh cara kerja hati dalam hal cinta seperti ini. Mailah teh terindikasi, encan hari positif mah, terindikasi ngamicet. Dah hirup nang henon, baju ke Aramus wae, hari mah rek lubuh. HP mahal, motor halus, hari Indura dagang seblak. Mail teh mengko Mailah teh geus. Luar biasa. Cek tatanggana, cek bapakna, cek indungna, Mail teh ieu ya Allah, ulah jeung eta atuh. Eta mah atuh ieu cacing jauh. Kitu Mail ulah nu kitu neangan we atuh awewe teh da seueur keneh di dieu teh aya si Ira geulis. Aya si Yedi bageur. Ulah jeung eta ieu eta mah atuh mamah mah lamun maneh kawin jeung eta mamah maneh istighfarna ge sapoe 5.000 kali. Ulah da loba keneh awewe. Ulah ieu teh kuku. Satu waktu Mail ke kota Sukabumi ningali Mailah dibonceng make ninja. Mail teh gebek. Cek saha ieu lalaki. Tapi cek akal teh, cek hate teh teh babaturan. Lain sasaha babatu. Dipaksa tunduk akalna kepada keinginan. Satu waktu walhasil Mailah teh nyaho ieu Mail teh budak hadroh. Budak hadrohnya. Kunaon kitu siga budak kurang kitu budak hadroh, da beungeut teh siga hadroh. Kelihatan bulat maksudnya. Akhirnya Mail teh yang ketinggali buleut sore ka mana-mana cawajahnya cahayaan, make kopiah, make sarung rapi ka masjid. Tapi ieu hayang ka urang keukeuh ieu budak hayang ka urang cek si Mailah teh kieu ka si Mail teh. Yayang mun maneh hayang ka urang wayahna sang meulikeun handphone iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Max
dia tengah bulan. Aduh, nanyakeun coba harga iPhone 25 juta. Oh. Maka maia maksakeun gawe berat dijieun penting-penting dijieun berat. Dia nih cara kerja hati. Dia membatas dirinya bekerja di luar batas saking hayangna mangulikeun eta handphone yang udah karebe. Teu kabeuli dalieur hargana 25 juta. Boga 5 juta mah ieu teh. Aduh, ieu menang gawe setengah bulan ada boga 5 juta gitu. Seneng bulu urang ieu cek mah ieu. Akhirnya mah ieu nekat. Naon dipake DP. Lanjut handphone iPhone 15 Pro Max. Sabulan lagi 1,5 juta. Dibikeun ka aya direk mandi heula magaya. Beliku ieu handphone teh bener aya bogoh ka abdi ketika dipanggulikeun atau mah teh asa di aku. Leumpanya sateunapak itu. Menang 2 minggu gue kawin jeung batur, Bu. Cek mah ieu teh kehera ya urusan apa? Eta mah ieu ceuringna ge ibu. Sabulan liwat. 1,5 juta ya satahun deui. Cek batur teh, cek kolotna, cek babaturanna, cek tetanggana tuh, cek abdi ge naon. Ulah kalinya moal bener, tentu akan maneh rugi ayeuna. Nah, eta cara kerja hati. Akal sehat sudah melihat dia dibawa oleh laki-laki lain, tapi akalnya dipaksa tunduk. Dah bogoh. Terus naon? Semua anggota tubuhnya dipaksa bekerja untuk nyari duit, rek manggolikeun ieu budak awewe handphone. Si Maila seumur umur can pernah meuli handphone harga 5 juta. Meulina handphone second, bener teh ya? Nu harga 4 juta, 4 juta setengah, tapi 5 juta, da eungah. Ieu dibikin ka batur cinta itu. Sama ketika kita ngaku cinta sama Rasul, minimal ibadah kita akan sama atau berusaha menyamai daripada ibadahnya Rasul. Mengikuti aturan-aturan agama yang berlaku. Baik, saya akan kembalikan kepada sejarah. Iya, rada serius, tolong dicermati. Oh, di tadi sadar? Bisa saya beritahu. Sejarah. Ketika kita berbicara sejarah, urangnya mau kabeh mengenai sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, siapa manusia yang pertama kali menuliskan sejarah? Dan apa pentingnya kita belajar sejarah Nabi? Disebutkan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Siratun Nabawiyah, bahwasannya pentingnya kita mempelajari sejarah adalah untuk satu, fahmu syakhsiyatir Rasulin Nabawiyah min khilali durufihi wa hayatihi allati asya fiha. Fahmu, untuk mengetahui, untuk mempelajari fahmu syakhsiyatir Rasulin Nabawiyah, memahami kepribadian kita punya Nabi. Min khilali durufihi wa hayatihi, dari sela-sela kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa itu penting? Ya, penting karena lewat sejarahlah kita bisa tahu bagaimana baheula Rasulullah. Dulu Rasulullah itu bagaimana cara mengajarkan dakwahnya, bagaimana cara Rasulullah berhadapan dengan para sahabatnya, bagaimana cara Rasulullah ketika ada sahabat yang bentrok antara Muhajirin wal Ansor. Pernah terjadi bentrok gak? Pernah. Kumaha cara Rasul ngadamaikeun ieu dua golongan. Begitu juga bagaimana cara Rasulullah menghadapi kerabatnya, kerabat yang sudah Islam atau kerabat yang belum Islam, itu juga diajarkan di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga bagaimana cara Rasulullah ketika terjadi bentrok antara sahabat dengan kerabat. Pernah tidak? Pernah. Siapa yang pernah bentrok? Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Abu Musa al-Ansari. Pernah bentrok? Pernah. Itu juga diajarkan dalam sejarah. Bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan masalah itu. Begitu juga bagaimana tata cara Rasul membagi waktunya antara istri-istrinya. Bagaimana cara Rasul memperlakukan istrinya. Itu semua diajarkan di dalam sejarah Nabi Muhammad. Dalam artian sejarah Nabi itu menjadi tolak ukur
Bagaimana cara Rasul menghadapi dengan kaum muslimin, kaum Yahudi yang saat itu ada. Perlu dipahami ibu bapak, ketika Rasulullah SAW diutus, ketika Rasul diutus pertama kali menjadi nabi, itu ada 4 kaum yang tinggal di sekitaran di bumi Arab saat itu. Maksud 4 kaum di sini adalah 4 agama. 4 jenis agama yang saat itu ada di sekitaran Hijaz. Kita bilang Hijaz. Hijaz itu bukan hanya Mekah Madinah, tapi yang sekarang bisa disebut Saudi Arabia itu disebut Hijaz. Ada 4 agama. 1, Yahudi. Di mana mereka Yahudi? Yahudi tinggal di Madinah. Yahudi di Madinah ada 3 kaum yang besar, ada kaum-kaum yang kecil. Cuman yang besar ayat dulu. Hiji, Bani Quraidah. 2, Bani Nadir. 3, Bani Qainuqa. Ini kaum 3 Yahudi. Pertanyaannya, mau apa Yahudi tinggal di Madinah saat itu? Yahudi tinggal di Madinah sudah 1000 tahun. Yahudi tinggal di Madinah 1000 tahun. Pertanyaannya, mau apa Yahudi tinggal di Madinah sampai 1000 tahun? Dan kenapa mereka memilih kota Madinah, tidak memilih kota Mekah atau kota yang lain? Baik, jawabannya, Yahudi sudah tahu bahwasannya akan ada nabi yang terakhir, yang mana nabi yang terakhir ini akan dilahirkan di antara kota Makkah atau Madinah. Apabila nabi terakhir ini dilahirkan di Makkah, maka akan hijrah ke Madinah. Apabila nabi yang terakhir ini lahir di Madinah, maka akan hijrah ke Makkah. Antara 2 kota. Saat itu Yahudi Madinah terbagi menjadi 2 golongan. Sebagian pengen tinggal di Madinah, sebagian pengen tinggal di Mekah. Mereka berusaha masuk ke kota Mekah, tapi sayang, seribu sayang, kaum Arab saat itu dulu keras. Sampai detik ini orang Mekah keras pak, orang Madinah. Kalau ibu yang pernah haji, ibunya ke depan orang Mekah pika sebelen. Tapi orang Madinah lembut. Makanya dulu ketika dia mau masuk Mekah itu Yahudi ditolak sama orang Mekah, keluar ngagunduk di Madinah. Biasanya semua nabi dan rasul itu Allah turunkan dari kaum Bani Israel. Paling banyak dari kaum Bani Israel. Mereka berharap anak-anak mereka suatu saat keturunan mereka ada yang menjadi sayang, seribu sayang, yang jadi nabinya bukan orang Yahudi, orang Bani Israel, tapi dari orang Arab. Makanya mereka menolak. Mereka tahu bahwa nabi ini hak, tapi mereka tidak pernah mau untuk beriman karena bukan dari golongannya Yahudi yang tinggal di Madinah. Baik, di malam kelahirannya Rasul, ini diriwayatkan dalam kitab sirahnya Ibnu Ishaq. Di malam Rasulullah lahir, itu ada seseorang yang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu saat itu masih kecil, budak keneh. Manehna dibawa ke bapakna. Manehna orang Mekah dibawa ke Madinah ke bapakna. Begitu Hasan bin Thabit sampai di Madinah, di malam kelahirannya Rasulullah, pas Rasulullah lahir, di malam kelahirannya Rasul, itu orang Yahudi rame genjel. Yang di Madinah genjel. Karena ternyata jadi begini. Ini sejarah panjang, tolong diperhatikan. Orang Yahudi mempunyai patokan bahwasannya Nabi yang terakhir itu akan lahir setelah pasukan gajah berusaha masuk ke Mekah. Eta Abraham. Ketika pasukan gajah berusaha masuk ke Mekah, mendekati kota Mekah, gagal kembali, maka orang Yahudi sudah tahu, oh sekarang di tahun ini akan lahir seseorang Nabi yang terakhir. Makanya Rasulullah dikenal lahir di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada pasukan yang berusaha masuk ke kota Mekah dengan gajah. Paham? Ketika Rasulullah setelah ada pasukan gajah, orang Yahudi sudah paham. Setelah ini maka akan muncul satu bintang, itu namanya bintang Ahmad. Orang Yahudi, para rabi-rabi Yahudi saat itu setelah kejadian, rabi-rabi Yahudi memberikan tanda kepada rumah-rumah orang Yahudi yang ada di sekitar, diberi cakrat imah. Eta imah nu dicakrak semua orang yang hamil. Dari orang-orang Yahudi nu hamil, perempuan yang hamil, bahkan sebagian riwayat menyebutkan bahwasannya setelah masuk pasukan gajah, ada pasukan gajah, buru-buru eta awewe digarawean hayang raneun supaya anaknya jadi hamil, supaya anaknya jadi nabi.
Sugar anak kurang. Dikasih tanda itu semua rumah. Ini silakan antum buka di kitab sirahnya itu Islam. Ditandaan. Terus setiap malam para rabi Yahudi itu ajeng anak kiai Yahudi, mereka tinggal di Sutuh. Apa yang disebut Sutuh? Nah, disebut Sutuh. Sutuh itu kalau di kita rumah ada atapnya, ada genteng, Pak. Tapi bagi orang yang pernah haji atau umroh di Saudi tidak ada genteng. Betul. Terbuka langsung ke langit. Nah, mereka tinggal di atas Sutuh sambil nunggu bintang Ahmad dicari. Pas malam kelahirannya Rasul, keluar bintang Ahmad. Begitu bintang Ahmad keluar, ia Yahudi mencukur sama ngakolan naon. Jadi urama kohpol, bener. Kong. Saat itu sabit kaget, ayah naon ieu. Ayah kersare budak. Bapaknya bangun, ibunya bangun, kaget ayah naon ieu. Keluar. Begitu keluar, Yahudi kena gedoran. Tong kok gohoro Muhammad telah lahir di bawah kampus ayat di Jakarta. Berarti ayat majuru. Coba teangan. Maka setiap rumah yang ditandai yang punya yang istrinya hamil, setiap ada perempuan hamil ditandai, diketok kantona. Ngajurut deh, itu lain. Ngajurut deh, itu lain. Ngajurut deh, itu lain. Setiap rumah diketok satu persatu. Ternyata tidak ada yang lahir pada malam. Oh, berarti Nabi cepos lahir cuman lain di golongan kurang hampura abdi moal beriman. Berarti apa yang kurang dari mereka? Hidayah. Betul. Itu kaum yang pertama Yahudi yang tinggal di Madinah. Bagaimana cara Rasulullah berhubungan dengan kaum Yahudi? Maka orang yang pertama menerapkan toleransi adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agama yang dianut oleh kaum Yahudi apa? Agama yang dianut oleh orang Arab saat itu apa? Kristen, Nasoro. Di mana orang Kristen saat itu tinggal? Di Najran. Najran itu perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yaman. Di situ pun. Di Mekah ada tidak? Ada sedikit. Salah satunya adalah Waraqah bin Naufal. Yang ketiga, agama kaum orang Arab pada saat itu apa? Menyembah berhala dan juga menyembah syariat Nabi Ibrahim. Mereka menyembah syariat dan juga mereka menyembah. Yang keempat, menyembah dengan sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Muhammad. Namun orang berpikir Rasulullah ibadah di Gua Hira, betul? Sholat cara di Gua Hira nya. Pertanyaannya, sholatnya lu kumaha? Pacar aja sholatnya ge. Sholatnya saat itu adalah sholat dengan sisa-sisa daripada syariat Nabi Allah Ibrahim. Itu bisa diketahui lewat sejarah. Kalau kita yakin cinta sama Rasul, maka kita akan gali sejarah Rasul. Ketika orang sholat, orang benar cinta, saya harus di dia cinta ke Rasul. Cinta pasti gak jawab. Pertanyaannya, benar orang cinta ke Rasul? Kira-kira sholat orang sebenar apa encan? Puasa orang sebenar apa encan? Zakat orang sebenar apa encan? Kalau orang benar cinta sama Rasul, dia akan mengikuti semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam artian kos kieu ieu, urang ieu cinta ka Rasul, urang rek salat. Kumaha sih salat teu bener teh? Dia akan belajar dulu bab salat. Apa saja syaratnya, apa saja rukunnya. Oh, syarat salat teh naon? Teu meunang boga hadas. Hadas teh aya sabaraha hiji? Aya 2. Kumaha cara ngaleungitkeun hadas teh? Oh, kudu wudu cenah hadas alif mah. Aya wuduna make naon? Make cai. Nu kumaha caina? Diteangan caina. Beres dicai lompat kana wuduna. Beres wuduna diteangan naon wae nu ngabatalkeun wuduna. Baru kita bicara bab salat. Oh, ternyata teu meunang boga najis. Najis teh aya sabaraha macem? Oh, ternyata kudu istinja. Istinja teh kumaha? Coba jelema ayeuna pan lalaki we pokona contoh dari lalaki. Tak jorok-jorokna jelema salamunnya lalaki. Tina bab kiih. Kunaon Bu? Ibu lamun pengen kencing di kaki kieu kan Bu. Lalaki makan tembok batu. Kieu teh jorok di mana we tembok batu. Pas cebok bingung kan. Kana tembok. Guys. Istinja bil hajar. Istinja bil tembok ieu mah.
Wah tembok, tukang ngentak kacau. Makanya caunya bau hangsel. Laki-laki, pertanyaannya, ketika dia kencing, nyiprat kena celana. Nyiprat, orang terus langsung sholat. Wudu bener, nanti sadar pakaian orang kena najis. Sekarang yang perempuan. Cok, AWWI rada panjang ya. Sebelum saya tutup itu 2 jam 11:30 tuh kunti ke kerdandan. Siapa bilang elektrik? Kunti kan beli bedak di Alfamart. Perempuan, maaf, bicara belak-belakan karakter perempuan. Ada nggak orang-orang perempuan yang menguasai bab haid? Bab head, men. Lain mencret, lain men. AWW ya, bab men paling rudet. Belak-belakan, mens perempuan itu paling rudet. Padahal mens ibu itu berhubungan dengan ibadah ibu. Sabaraha hiji AWW anu ninggalkeun sholat gara-gara nyangka dirina head, padahal henteu. Sabaraha hiji AWW nu sholat nyangka teu head, padahal keren. Gara-gara naon? Gara-gara henteu belajar. Wa subhanallah bagi kaum santri sok pakerudet-rudet apa behetnya. Saya di Purwakarta ada satu majelis, saya pernah buka kajian ngebahas head. Ada satu kitab karangan Syekh Muhammad Al-Khatib, ketika abdi di Hadramut Tapukur, nama kitabnya Izalatul Iltibas fi mas'alati haid wa istihadhah wan nifas, menghilangkan keraguan khusus untuk ngebahas haid, istihadhah jeung nifas. Subhanallah, abdi teh muka kitab diajarkeun ku abdi teh pas masuk ka bab haid, ibu-ibu lalieur bib atuh cenah urang nyieun we yuk cenah kajian unggal sore. Urang bahas di bab haid, cek abdi teh ulah unggal sore atuh saminggu sakali, da abdina sibuk nya bib saminggu sakali nya. Jadi ibu dibikin kajian. Alhamdulillahirabbil alamin. 6 bulan teh tamat-tamat. 6 bulan teh anis-anis. 6 bulan. Muih we di dinya. Geus dijelaskeun ieu, beres ibu. Iya, hati-hati jangan lupa ya Bu ya. Iya balik abdi teh. Minggu payuna kapanggih deui. Poho deui. Dijelaskeun deui. Muih we. Akhirnya ulah saminggu sakali atuh dilatih geus saminggu 2 kali anger. Saminggu 3 kali anger. Lieur we. Ieu 6 bulan teh geus di dinya we. Teh acan lebet ka istiqamah maca di head keneh. Dah hilang deui. Dipikir-pikir, Bu, ya Allah, ibu nu head, tapi abdi nu lieur. Pan ibu anu head nage, abdi mah henteu head ibu. Tapi nah jadi kurang ngarti ibu nu henteu. Pan kuduna ibu teh berenang, tidak ibu teh head. Kalau boleh jujur, dulu saya paling tertarik dengan yang namanya bab head dalam perempuan. Karena apa? Dalilnya istiqra, penelitian. Siapa yang meneliti? Imam Syafi'i, betul? Silakan buka kitab fikih. Pasti pembahasannya istiqra dan istiqra. Penelitian. Akhirnya abdi pulang dari Hadramut, saya korbankan 3 orang wanita dalam hidupku. Dikorbankan 3 wanita tercinta dalam hidupku. Saat itu, 1, saya punya ibu. 2, saya punya kakak perempuan. Istrinya Habib Idrus saya istrinya kakak saya, beliau istrinya. Yang kedua kakak saya satu lagi. Dia tino AWW di udang-udang 1 tahun. Saya pulang ke Indonesia. Begitu masuk bab head, di bab eta saya dapati saya punya ibu. Mama head iraha. Arek naon? Nanyakeun head. Mah penting, pokoknya mun head kerjaannya. Naon? Oke, kenapa penting diberi bonus? Siap, ibu saya belum paham. Naon? Begitu head, ditanya ke lu saja. Jika nama isukan, beda sih. Kenapa itu? Sakara rasal. Oh iya. AWW gitu jamunya. Amun ngesarek tetangga cek kesalnya Bu. Sok para reguhnya, jebras-jebris ke salaki, goreng adatnya. Biasanya panggil salaki cium tangan, jadi tangan cium tangan ya Bu. Ibu sok cium tangan jangan salaki. Salah kita takdir.
terus salaki datang, ibu ayah. Tapi syaratnya ibu nggak segitu gitu. Menang sabaraha. Salakinya asal korupsi menang gope dari 200. Karena jika lain soalnya gope mah. Ada cium tangan. Tapi lamun pas cium tangan ibu ya. Ibu tuh benar cium deh. Balikan. Pondok siap masih kurang. Oh, apa duit 5.000. Nah, saya nanya ke ibu, saya punya ibu, mah, tos head mah, tos, pakai softtek dulu, maaf, pakai softtek dulu, punya. Mungkin penguakan itu banyak hayang nempok, aisyah, non maksudnya, penting kita penting. Kenapa? Saya sampai minta softteknya saya punya ibu, itu saya pengen lihat, hayang ngakurkeun. Jeung nu di kitab akur henteu. Warna darahnya, jenis darahnya, kekentalan darahnya, itu sampai diakurkan. Coba dah kumaha? Oh, kieu bentukna teh getih teh. Saya nggak bayar muka teh goyer, duitnya kan ternyata keclak caranya punya. Iya perempuan hari pertama sehari sebelum head goreng adat. Petot, irungna naik kalbur. Mata nang sebolotot, kamu mau sekolah laki sare wae ditajong tah. Goreng ada, cepras. Oh, masalah laki. Hari pertama head tidak terlalu banyak, hari kedua mending, hari ketiga ngayarnya Bu. Hari keempat ngayar, hari kelima mulai berkurang, hari keenam mulai berkurang, sebagian ada yang berhenti, sebagian ada yang itu head. Darah pertama warna merah, warna hidung, warna merah, warna hijau. Betul Bu? Itu sampai dari mana saya yakin? Saya kudu yakin, iya menurut kitab kieu urang kudu meneliti, ieu nom sorangan tah gua. Ibu saya hari pertama dipenta, hari kedua dipenta, hari ketilu dipenta, hari keempat dipenta, terus. Oh, getih mah kieu. Karena di dalam bab ada darah beureum, aya bintik-bintikan. Mana darah kuat, mana darah lemah, betul. Itu dibahas. Darah kuatnya mana, darah lemahnya mana. Ini menjadi hukum kapan? Ketika seseorang istihadah. Itu dicari. Ditanyakan, beres punya ibu? Clear. Nanya kalanceuk, sarua itu. Apa yang beda dari ibu saya dan kakak saya? Oh, perbedaan dalam siklusnya saja. Bener gak darahnya 24 jam? Udah beres, tanya ke terakhir kakaknya Bibi terus. Dulu belum menikah, ditaruh sekolah abdi. Tapi kapusingan tadi budak-budak. Itu saya lakukan selama 1 tahun. Akur teh kabayang teh unggal poe perempuan getih kita unggal minggu unggal bulan perempuan getih sampai 1 tahun saya dicari tahu bener apa henteu karena naon cek ibu teh kunaon sih teh itu kos nu lieur unggal ieu muka kitab sih kadang-kadang sabaraha sotek sabaraha kitab yang naon ngakurkeun mah karena ana bakal ngajarkeun bab ketika ana ngajarkeun namun ana teh ngarti bakal lieur. Kalau saya nggak paham warna darahnya begini, ada bintik-bintik atau ada garis-garis merah, orang jangan pernah nempok. Cek awewe, garis-garis merah, kan bingung orang. Masalahnya apa yang kita itu saya cari tahu, karena penting. 1 tahun udah gitu. Ketemu deui ayeuna sok ibu lamun di KB, pasti hendak paburisan Bu. Benar teh? Beri KB, paburisan. Kamu pakai suntik, jos, membuka budak nih, makanya awewe malah muntahin gendut Pak. Udah, si bola. Eta lamun ka kamar mandi jadi tak asupan mana dah leutik. Jaga gedean, awewe teh henteu jerawatan. Perempuan. Kenapa ini saya bahas? Karena babehe berhubungan dengan ibadah kita. Baik. Pertanyaannya, siapa yang wajib belajar head? Perempuan. Lamun eta awewe boga salaki, maka salaki wajib ngajarkeun.
Lamun salakina teu bisa babahe, maka salakina wajib ngajurungkeun pamajikanana ngaos ka pengajian yang belajar babahe. Karena penting berhubungan dengan ibadah kita. Berapa banyak perempuan yang melakukan ibadah dalam keadaan head atau dia tidak sholat nyangka diri head padahal head. Apalagi lu gawe di pabrik, lu gawe lu orang yang kerja di pabrik pasti pas bulan puasa puasa. Alasannya head di hari pertama ketika hari ke-30 head kan jelema. Makunya mana cehetnya 30 poe sebenarnya tuh si bikan hareudang. Oh, capek pan di luhurna cenah aspes ngeletrek panas di. Jadi lain lain haus. Asal lalaki ayeuna di kurang mana teh puasa krem. Sudah teh kermen, spen lain males. Kira-kira sampai sini paham ya, Bu? Sebetulnya masih banyak materi yang bisa disampaikan, tapi sayang seribu sayang waktunya sudah malam dan ibuku kata orang sekarang dulu bapaknya para rekor terulur pada tadi kayak apa dia mau ini kabur kayak waduh jadi beres dulu poin alam dunia asal bangutan itu padahal duduk baik kira-kira yang disampaikan jelas ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi kita minta sama Allah, mudah-mudahan yang datang ke tempat ini niatnya karena Allah sing panjang umurna amin. Sing sehat awakna amin. Sing seueur hartana amin. Sing barokah harta sareng anak-anakna amin. Mudah-mudahan Habib sing eureun ceramahna amin. Alhamdulillah. Bagi yang bilang amin barusan pas saya nyebut Habib sing eureun ceramah, didoakeun asup sorga jeung sendal-sendalna. Amin. Hadal minni wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.